Salam sejahtera bagi jemaat sekalian dimanapun berada. Tidak terasa 4 bulan sudah negara kita diterpa oleh pandemi virus corona. Mari kita patut hari ini mengucap syukur kepada Tuhan jikalau kita masih dapat beribadah kepada Tuhan secara online dalam keadaan yang baik. Itu semua adalah bukti nyata kasih setia, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama dan sukacita kita mau merayakan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Ia sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita puji, muliakan namanya dengan PPR depan nomor 4. Pujilah Allah. Kita pujikan ketiga baitnya. Pujilah Allah karena cintanya mengirimkan anaknya mati bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pujilah Yesus karena korban-Nya, kuasa iblis telah lenyap, maut dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Puji Roh Kudus karena anugerah-Nya menerangi hatiku dan ubahkanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Dengarkanlah firman Tuhan yang akan melandasi ibadah kita pada hari ini, yang terambil dari kitab Mazmur nomor 117 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Allah, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pada kesempatan ini, marilah kita sekalian kembali mengingat akan keberadaan hidup kita. Bukankah di dalam kondisi yang sulit hari-hari ini, di dalam keterbatasan kita sebagai manusia berdosa, seringkali kita justru marah, kita seringkali mengeluh kepada Tuhan. Bahkan di dalam keterbatasan kita pun seringkali kita masih jatuh dalam dosa dan pelanggaran kita. Mari saat ini kita dengan hati yang terbuka, kita datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan-Nya. PPR nomor 39. Hatiku giranglah, mempersiapkan hati kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Hatiku giranglah, dengar suara Tuhan. Oleh darahku yang tumpah, jiwa
Sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Keselamatan, betapa besar kasih-Mu kepada diriku. Ku datang Tuhan, padamu sujud. Sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengambil waktu teduh secara pribadi sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon kemurahan dan belas kasih Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami sekalian anak-anak-Mu, pada hari Sabat ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami mengakui Tuhan di hadapan-Mu, bahwa seringkali di dalam kelemahan kami, keterbatasan kami sebagai manusia berdosa, ketika Tuhan izinkan kami menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini, seringkali kami justru menjadi marah dan seringkali kami mengeluh kepada Tuhan. Bahkan kami pun seringkali masih bergumul, jatuh di dalam dosa dan pelanggaran kami. Kami berdosa kepada Tuhan di dalam perkataan kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Seringkali kami tidak mau mendengar dan kami tidak mau taat kepada firman Tuhan yang hidup. Ampuni kami Tuhan, ingatlah kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada kami kekuatan-Mu, supaya kami makin hari boleh mengalami proses dari Tuhan, makin serupa seperti Engkau Kristus. Hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan, dan lebih lagi kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan atas setiap pergumulan hidup kami, bahkan atas setiap dosa-dosa kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita, jemaat Allah yang dengan rendah hati, dengan terbuka mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Terambil dari Roma pasal 8 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada saat ini kita juga akan mendengarkan ayat emas yang akan menjadi pegangan penolong bagi hidup kita. Kita dengarkan, kita mau betul-betul renungkan, dan kita pegang sebagai pegangan hidup kita menjalani masa-masa yang sulit ini. Terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan mengingatkan kepada kita bahwa di dalam segala keadaan, di dalam segala hal, termasuk di dalam kesulitan hidup yang hari-hari ini kita sedang hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita mau
kembali bernyanyi dari PPR Depan nomor 134. Dikatakan Tuhan tak janji, langit selalu cerah, tetapi Dia berjanji, kehidupan kita dikuatkan dan disertai oleh-Nya. Tuhan tak janji, langit biru, bunga nan harum di jalanku. Tuhan tak janji, selalu cerah, senang tak susah, selalu aman. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin dan perhentian. Dalam bahaya disertainya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Tuhan tak janji selalu suka, tanpa cobaan dan khawatir. Tuhan tak janji selalu lancar, tanpa tantangan dan beban berat. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin dan perhentian. Dalam bahaya disertainya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Tuhan tak janji hari depan jalanan datar dan leluasa. Tuhan tak janji tak bergelombang, gunung tak rintang, cuaca cerah. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin dan perhentian. Dalam bahaya disertainya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang segala zaman dan abad dan di segala tempat. Hendaknya kita yang percaya kepada Tuhan, kita mengaku seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat, di mana doa syafaat pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Francisca. Kepada yang bertugas, saya persilahkan untuk mengambil waktu dan tempat. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang berhikmat atas kehidupan kami, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati yang tersungkur untuk tetap memohon pengharapan kepada Engkau. Oh Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami masih terus berdoa bagi bangsa kami. Dalam situasi wabah virus corona ini, kami merindukan kehendak-Mu dinyatakan atas bangsa kami. Memohon penuh kuasa campur tangan Tuhan bagi pemerintahan kami dalam berbagai upaya untuk menangani wabah ini. Berikanlah kebijaksanaan untuk para pemimpin kami. Berikan hati yang melayani bagi para dokter dan juga tenaga medis yang masih berjuang dan bergelut di dalam menghadapi pandemi ini, sehingga situasi sulit ini dapat segera terselesaikan. Berdoa untuk pemulihan ekonomi dan aktivitas dunia pendidikan. Mari Tuhan, kiranya Engkau menolong. Dan kami percaya di atas segalanya, Engkaulah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu.
Dalam kesempatan ini kami bersyukur untuk kota kami Kediri, di mana kami tinggal. Berdoa untuk wali kota dan jajarannya, berdoa untuk masyarakat Kediri. Kiranya setiap kami tetap memiliki kesadaran di dalam menjaga kesehatan dan kehidupan kami dalam masa new normal ini, sehingga kota Kediri tetap dalam kondisi yang kondusif, sehingga zona kuning dengan cepat berubah menjadi zona hijau. Bapa Surgawi, kami pun berdoa untuk seluruh aktivitas ibadah, di mana gereja-gereja di seluruh Indonesia mulai dibuka kembali. Kiranya setiap gereja benar-benar siap di dalam beribadah bersama dengan protokol yang sudah diterapkan. Kami juga memohonkan bagi jemaat Tuhan yang harus beribadah di rumah, kiranya Engkau tetap menguatkan dan meneguhkan iman mereka dan terus berikan semangat di dalam cinta mereka kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami satukan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdaulat atas kehidupan kami dan yang mengasihi kami. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita untuk akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Sutrisno dengan tema Tuhan ada di tengah-tengah penderitaan. Kita rindu bahwa semakin hari hidup kita boleh melangkah semakin tinggi bersama dengan Tuhan, dan kita boleh menghadapi dan menang atas segala persoalan hidup kita, kesulitan yang ada bersama dengan Tuhan. PPR nomor 145, ke tempat yang tertinggi, akan menolong kita mempersiapkan hati masuk dalam pendengaran firman Tuhan. Ku melangkah setiap hari ke tempat yang lebih tinggi. Waktu berjalan pintaku, Tuhan teguhkan jiwaku. Tuhan teguhkan jiwaku, lebih dekat kepadamu. Aku rindu lebih tinggi, maju terus pantang mundur. Lepaslah kuasa dunia, pedang iblis tak berdaya. Terdengar suara malaikat dan hatiku pun tenanglah. Tuhan teguhkan jiwaku, lebih dekat kepadamu. Aku rindu lebih tinggi, maju terus pantang mundur. Pada tempat yang tertinggi, kulihat cahaya suci. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan teguhkan jiwaku, lebih dekat kepadamu. Aku rindu lebih tinggi, maju terus pantang mundur. Kepada hambanya, saya persilakan untuk mengambil waktu dan tempat. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah sebelum kita akan menerima sabda Tuhan pada hari ini, kita akan bersama-sama berdoa memohon pertolongan dan rahmat Tuhan yang akan menaungi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa yang di surga, dalam segala situasi, keadaan yang menimpa kami saat ini. Namun kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan, sekalipun harus melalui ibadah online. Tuhan, saat ini kami
akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami dan menerjemahkannya di dalam setiap hati kami masing-masing. Tolonglah hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Kiranya kuasa Roh Kudus menaungi kami, sehingga kami bisa mengerti dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dengan satu tema, yaitu Tuhan hadir di tengah penderitaan kita. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian sabda Tuhan saya bacakan. 2 Korintus 4 ayat 7 hingga ayat 11. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam hati kita sebagai orang Kristen itu bertanya-tanya, ketika saya semakin mendekat kepada Tuhan, baik dalam ibadah maupun melayani Tuhan, ternyata banyak sekali tekanan-tekanan yang menimpa kehidupan kita. Di lain segi kita bisa melihat kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Keadaan mereka lebih baik, ekonomi mereka lebih lancar, kesehatan mereka tidak bermasalah, bahkan hari-hari mereka penuh dengan keceriaan. Sementara kita yang menjadi anak-anak Tuhan seringkali berada di dalam kondisi-kondisi yang kurang baik. Ekonomi makin memburuk, kesehatan yang tidak kunjung sembuh, sehingga untuk bisa menyinarkan kemuliaan Tuhan itu kiranya sangat sulit sekali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lalu muncullah di dalam hati kita satu pertanyaan. Kalau begitu, bergunakah kita ini ke gereja? Bergunakah kita beribadah? Bergunakah kita itu melayani Tuhan dan lain-lain? Atau sebaliknya muncul dalam kehidupan kita, mungkin saya ini ada dosa. Sekalipun sudah saya akui di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan, rupanya Tuhan itu belum mengampuninya. Sehingga terus tekanan itu ada di atas kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekali lagi melalui Rasul Paulus. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 demikian. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut oleh karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa kata terus-menerus ini artinya adalah tidak henti-hentinya, di mana Tuhan mengizinkan kehidupan kita untuk mengalami maut atau penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Mengapakah Bapak Ibu sekalian Tuhan mengizinkan
segala penderitaan ini terus-menerus hadir di dalam kehidupan kita, maka yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam Kristus itulah penderitaan ini merupakan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kami dikaruniai bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, penderitaan yang pertama-tama adalah merupakan kasih karunia Allah. Walaupun Tuhan Yesus sudah berkorban 2000 tahun yang lalu lebih, namun hingga saat ini kita melihat banyak orang-orang yang belum percaya dan belum mengerti akan pengorbanan Tuhan Yesus, akan kasih Tuhan Yesus, kasih Allah yang dinyatakan di atas kayu salib. Kalau pada zaman dulu kita melihat yaitu film Jesus ya, yang diambil dari Injil Yohanes, maka di sana dikisahkan akan seorang penjahat kelas kakap yang namanya Barabas. Dia dibebaskan dari segala hukuman mati, tetapi justru Tuhan Yesus dihukum mati. Dalam film tersebut, maka di sang skenario film itu memunculkan satu pertanyaan di hati daripada Barabas. Mengapa Allah mau mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia? Mengapa Yesus mati dan saya bebas? Itulah yang muncul di hati dari Barabas. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bandingkan dengan orang-orang yang ada pada abad ini di zaman milenium, mereka sama sekali malah tidak memiliki pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Mereka tidak percaya atau mereka dengan sengaja menolak akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itulah sebabnya melalui penderitaan yang kita alami, di sanalah Bapak Ibu sekalian kita sedang memperagakan akan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Kita akan mensyukuri karena ketika kita mengalami penderitaan, hal ini merupakan kasih karunia Allah. Kepada kita diberikan kesempatan untuk bisa mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, sehingga orang akan melihat diri Kristus itu di dalam kehidupan kita masing-masing ketika kita menghadapi penderitaan. Itu sebabnya Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, ketika penderitaan itu menyapa kehidupan kita, maka kita harus bersyukur, karena disinilah kita boleh diberi kesempatan untuk mengalami kasih karunia Allah. Bukan saja untuk percaya, tetapi mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Sehingga kehidupan Kristus dinyatakan melalui kehidupan kita di tengah-tengah penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah yang pertama-tama. Penderitaan kita tidak pernah berlangsung dengan sia-sia. Karena di balik penderitaan, kita sedang mengalami kasih karunia Allah, sehingga kita bersyukur diberi kesempatan untuk memperagakan bagaimana penderitaan Kristus di atas kayu salib melalui diri kita masing-masing, sehingga orang boleh melihat penderitaan Kristus melalui penderitaan kita, dan mereka boleh terpanggil untuk percaya kepadanya. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan Bapak Ibu sekalian, yaitu bahwa Allah itu hadir di dalam setiap penderitaan kita. Kita melihat di sini ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Di sini Rasul Paulus dengan jelas mengingatkan bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit.
Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Disinilah Bapak Ibu sekalian, kehadiran daripada Kristus di tengah-tengah kehidupan Rasul Paulus, yaitu melalui kuasa kebangkitannya, sehingga sekalipun Rasul Paulus dalam keadaan yang sangat menderita, bahkan berbagai penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan dialami oleh Rasul Paulus, maka di sanalah kita melihat ada kuasa yang menopangnya. Kuasa kebangkitan Kristus inilah yang juga diberikan kepada kita masing-masing Bapak Ibu sekalian, sehingga penderitaan apapun yang menimpa kehidupan kita sanggup dan bisa mendapatkan kekuatan. Oleh karena itulah disinilah Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus menyadari bahwa di balik penderitaan, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang terpenting untuk berdirinya gereja Tuhan di mana-mana. Itu sebabnya Rasul Paulus tetap bisa bertahan di dalam penderitaan, karena ada kuasa kebangkitan Kristus yang menopangnya. Demikian juga dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika Tuhan izinkan penderitaan hadir dalam hidup kita, kuasa Allah, kuasa kebangkitan Kristus juga ada hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita senantiasa bersyukur bahwa ketika penderitaan itu datang kepada kita, ketika segala sesuatu jalan sudah tertutup, dan ketika masa krisis itu terjadi dalam hidup kita, seperti juga pada masa-masa COVID-19 ini, ketika kita tidak berdaya, maka di situ justru kesempatan kuasa Allah hadir untuk menopang kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah bertemu dengan seseorang hamba Tuhan yang mengatakan dan mengingatkan kepada saya bahwa yang namanya orang Kristen itu ya, sekalipun ditekan tetapi tidak hancur, sekalipun diinjak tetapi tidak sampai cemet ya, sekalipun dia itu ditarik tetapi tidak putus-putus ya, mungkin akan molor terus ya. Artinya itulah kehidupan orang Kristen. Ketika kita tidak berdaya di tengah-tengah penderitaan kita, menghadapi masalah-masalah yang besar di tengah-tengah COVID-19, baik di bidang ekonomi, baik di tengah-tengah keluarga, baik di dalam kesehatan, maupun dalam hal apapun juga yang mengancam kehidupan kita, dan kita tidak berdaya menghadapinya. Tetapi janganlah khawatir, karena kuasa Allah hadir di tengah-tengah penderitaan kita. Seperti Rasul Paulus sudah menyatakan di dalam ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Penderitaan yang digambarkan oleh Rasul Paulus di sini adalah seperti seorang perempuan yang sedang bersalin. Dia mengalami penderitaan yang begitu berat, tetapi Bapak Ibu sekalian dikatakan bahwa ada kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal daripada Allah dan bukan diri kami. Sehingga melalui penderitaan yang kita alami, disinilah Bapak Ibu sekalian, nama Tuhan dipermuliakan. Karena apa? Ketika kita bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan dan tidak meninggalkan Tuhan, maka disitulah kehidupan kita akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa, yang indah di mata orang-orang yang belum percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah jikalau melalui penderitaan
merupakan kesempatan kuasa Allah hadir dalam hidup kita. Apa yang mustahil bagi manusia seperti halnya kebangkitan Kristus, maka itu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri, karena penderitaan yang pertama-tama merupakan kasih karunia Allah. Yang kedua adalah merupakan kesempatan kuasa Allah dinyatakan, karena kuasa Allah hadir di tengah-tengah penderitaan kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi penderitaan. Kita tidak berjuang sendiri, tetapi ada kuasa Allah yang hadir, yang menopang kita, sehingga kita sanggup terus bertahan di tengah-tengah penderitaan, dan hidup kita boleh menyaksikan akan kuasa Allah yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti juga yang disaksikan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah penderitaan yang hebat, dia tetap bisa teguh bertahan karena ada kuasa Allah yang menopang. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, yaitu bahwa penderitaan itu adalah merupakan program daripada Allah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, penderitaan itu merupakan program Allah, rencana Allah yang terbaik dalam hidup kita, yaitu untuk mendatangkan kemuliaan-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita sadar bahwa penderitaan ini merupakan program Allah bagi kehidupan kita masing-masing, maka bagaimanakah caranya kita menyikapi akan penderitaan itu? Maka Bapak Ibu sekalian, janganlah terkejut ketika ada penderitaan itu menimpa kehidupan kita. Janganlah terkejut ketika penderitaan itu mampir dalam setiap kehidupan kita. Karena di tengah-tengah penderitaan di sini sedang ada program atau rencana Allah yang indah yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sebenarnya program daripada Allah ini tidak dialami oleh kita sendiri, tetapi semua orang Kristen, setiap kita satu persatu pada gilirannya juga mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita sebagai program atau rencana yang indah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9b dikatakan, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia ini juga menanggung penderitaan yang sama. Di sini Rasul Petrus menekankan bahwa iblis diizinkan oleh Tuhan untuk menggocoh kita dengan tujuan supaya hidup kita mendatangkan kemuliaan Tuhan. Bagaimanakah kemuliaan Tuhan itu datang di tengah-tengah penderitaan? Karena Bapak Ibu sekalian, satu hal, yaitu penderitaan ini yang Tuhan pakai untuk mengubahkan kehidupan kita, sehingga makin hari makin disempurnakan. Program daripada Allah adalah supaya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen ini diproses terus, dikikis terus hal-hal yang masih belum beres, hal-hal yang masih belum benar dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, program Allah untuk mendatangkan kemuliaan melalui kehidupan kita masing-masing, maka disinilah Tuhan mengizinkan setiap penderitaan menimpa kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi berbagai macam tekanan di dalam hidup yang seizin daripada Tuhan, mungkin itu juga merupakan pencobaan iblis yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus mensyukurinya karena kita adalah anak-anaknya. Kalau kita adalah anak-anaknya, pastilah kita diproses, dibentuk, dididik oleh Bapa kita, supaya hidup kita semakin mirip dengan Bapa kita yang di surga.
Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk mengubahkan kehidupan kita sedikit demi sedikit, supaya kuasa Injil itu nyata dalam hidup kita. Kuasa Injil bekerja dalam hidup kita, sehingga hidup kita itu makin hari makin serupa dengan Kristus. Maka disinilah penderitaan itu hadir, mampir dalam setiap kehidupan kita. 2 Petrus pasal 1 ayat 11 dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa pada akhir daripada penderitaan ini, setelah kita diproses oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan, maka hidup kita akan sungguh-sungguh mencerminkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kasih Kristus yang mengalir kepada dunia ini, panggilan Tuhan untuk percaya kepadanya karena melihat Injil yang terbuka, yaitu kehidupan kita yang diproses oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan melalui berbagai macam penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah ketika penderitaan itu hadir, mampir dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya bahwa akhir daripada penderitaan ini adalah sesuatu yang indah. Ketika Tuhan melepaskan kita dari penderitaan dunia, kita boleh dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika pada hari ini kita boleh belajar bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah penderitaan kita. Karena kita tahu bahwa penderitaan adalah kasih karunia Allah. Dan di tengah-tengah penderitaan, Allah itu hadir menopang kita. Dan Bapak Ibu sekalian, melalui penderitaan Allah sedang memprogram diri kita, menyempurnakannya, sehingga hidup kita serupa dengan Kristus. Dan Injil itu terpancar melalui kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan takut menghadapi segala penderitaan, karena Tuhan sedang merencanakan yang terindah. Tidak ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita ini di luar kehendaknya. Tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi ini adalah sesuatu yang sia-sia. Namun Bapak Ibu sekalian, semua sudah direncanakan oleh Tuhan begitu luar biasa. Baru saja saya memakamkan seorang jemaat daripada pos kita yang ada di Kurah. Ini Bapak Iwan Priyono. Saya mengenal dia sejak dia masih muda, karena dia adalah murid saya SMP di Malang sana. Nah, setelah saya sampai di Kediri, saya berjumpa dia yang waktu itu melayani Tuhan bersama-sama istri tercintanya, yaitu ada di Tosari dekat Gunung Bromo. Karena istrinya adalah seorang kepala sekolah TK. Namun Bapak Ibu sekalian, berbagai penderitaan, sakit, penyakit dialami oleh istrinya, yang akhirnya dinyatakan terkena kanker dan akhirnya meninggal dunia. Saya memberikan kekuatan iman kepada Bapak Iwan ini supaya tetap teguh, tetap kuat dan melayani Tuhan. Dan akhirnya dia berada di Ngurah ini. Dia bekerja yaitu di sekolah Kristen Baptis yang ada di Wonosari. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang masuk atestasi ke gereja kita. Tetapi ketika dia sedang sakit di rumah sakit, saya sebagai hamba Tuhan pun takut mengunjungi karena situasi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
apa yang terjadi ketika dia sakit dan tidak saya kunjungi, Tuhan memakai tangan-tangan yang lain. Saudara-saudara dari gereja baptis menolong dia di rumah sakit, memberikan makanan pagi maupun malam. Bahkan biaya BPJS yang sempat tertunda begitu banyak jutaan rupiah, mereka itu mengumpulkannya dan sampai bisa menutup biaya BPJS dan dia bisa dirawat dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ketika kematian itu datang, mereka yang sudah berkorban begitu banyak, malah dia bertanya, apalagi yang bisa saya lakukan Bapak? Saya terang-terangan, saya mengatakan saya butuh peti mati. Bapak Ibu sekalian, secepatnya diurus dan secepat datang dan bisa segera dimakamkan. Bapak Ibu sekalian, saya melihat kehidupannya seolah-olah hidup terus-menerus di dalam penderitaan. Tapi di tengah-tengah penderitaan ini campur tangan Tuhan luar biasa. Ketika kematian itu terjadi, yang hadir itu begitu banyak, yang menghantarkan itu sampai ke peristirahatan yang terakhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Sering diwarnai penderitaan, dan mungkin penderitaan menjadi bagian di dalam hidupnya. Tetapi janganlah khawatir, karena setiap penderitaan apapun yang kita alami di dalam Tuhan Yesus memiliki nilai yang mulia di hadapan Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, penderitaan dunia yang sementara di dunia ini akan berakhir. Dan kita akan memasuki kemuliaan yang indah, yang luar biasa di surga. Kiranya penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita di tengah-tengah COVID-19 ini, yang membuat kita mengalami berbagai penderitaan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pendidikan, di tengah-tengah ekonomi, di tengah-tengah kesehatan, dan yang lain-lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa sebenarnya penderitaan adalah kasih karunia Allah. Allah hadir di dalam setiap penderitaan kita. Dan bersyukurlah kita masuk dalam program Allah. Allah menyempurnakan kita melalui penderitaan, supaya melalui penderitaan kita diproses untuk makin hari makin serupa dengan Dia, dan hidup kita menjadi Injil yang terbuka yang membawa kemuliaannya. Penderitaan apapun yang kita alami, karena Tuhan Yesus memiliki nilai yang mulia di hadapan Tuhan. Tuhan akan tetap menopang, memberi kekuatan kepada kita, dan biarlah hidup kita pun semakin diubahkan, memancarkan kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengungkapkan rahasia daripada firman-Mu kepada kami. Karena setiap kami akan diizinkan oleh Tuhan mengalami berbagai penderitaan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, yang dididik, dilatih, tetapi tidak dibiarkan. Kami akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami, dan kami diproses oleh Tuhan untuk disempurnakan menjadi alat kemuliaan. Kiranya seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang menghadapi COVID-19, mengalami berbagai macam penderitaan, maka kami sekalian tetap bertahan di dalam iman dan tetap setia mendekat kepada Tuhan, sehingga boleh mengalami segala janji-janji Tuhan yang indah. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit bagi kami dan memberikan kuasa bagi kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Bapak Ibu ingin menyampaikan persembahan kepada Tuhan, maka silakan seperti biasanya untuk ke gereja pusat atau pos PI Pare atau pos Ngurah, semuanya tetap dalam proses-proses yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita dan terus menopang kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh
tetap di dalam Dia. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pada akhirnya kita akan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan dengan memuji Tuhan doksologi, dan setelah doa berkat kita aminkan bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Sidang jemaat kekasih Tuhan, janganlah takut menghadapi segala penderitaan, karena setiap kita pasti akan mengalaminya. Dan Tuhan akan memakai setiap penderitaan di dalam program dan rencana Allah yang kekal, agar hidup kita sungguh menjadi alat kemuliaannya. Ini arahkanlah segenap hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat anugerah daripada Tuhan Yesus semakin melimpah-limpah dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa boleh melewati segala penderitaan yang Tuhan izinkan dengan segala kuasa kebangkitan Kristus. Kasih Allah yang kekal, yang tidak berubah, akan terus menopang kehidupan kita, sehingga kita senantiasa diubahkan melalui segala penderitaan kita. Allah Roh Kudus terus akan menolong kita melewati semuanya dengan indah, dan bahkan kehidupan kita akan membawa kemuliaan bagi-Nya mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.